Kami berdoa Roh Kudus, firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang mengubahkan kami. Kami datang, kami siap untuk setiap kata-kata firman Tuhan itu bukan mencapai pemikiran kami, tapi sampai ke dalam hati kami. Ada yang diubahkan. Ini kerinduan kami makin lama makin serupa dengan Engkau. Ini kami Tuhan, kami saat datang mendengar, kami akan membuka telinga, baik itu telinga fisik kami maupun telinga hati kami buka. Kami tidak akan menolak setiap firman Tuhan, kami mau menerima dan biarkan setiap firman Tuhan itu mengubahkan kami. Ini kami Tuhan, kami siap diubahkan. Kami serahkan kepada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Sebelum duduk, coba salami paling enggak 5 orang, katakan Tuhan Yesus mau memakai engkau. Ya, silakan duduk. Sebelum saya mulai berkhotbah, izinkan saya memberikan laporan kemenangan mengenai Eropa. Kami sudah ada 3 gereja di Eropa, 1 di Rotterdam, gereja lokal, 2 di Jerman, Frankfurt dan Hamburg, masih gereja satelit, lainnya dalam bentuk CG. Ini kami mengadakan acara pertama yang besar bagi kami di Eropa dengan 1.000 orang kapasitasnya. Gereja yang rutinnya itu 100 bisa membawa 1.000 orang dalam 3 kali sesi, itu mujizat. Apalagi yang terjadi adalah jiwa-jiwa baru yang cuma lewat begitu saja mau datang masuk, bahkan terjamah mau dibaptis. Saya percaya gereja yang nanti kalau Anda lihat itu indah itu memang didesain untuk seperti itu. Tapi sekarang sudah berubah jauh. Sekarang di Eropa itu gereja-gereja seperti itu sudah dijadiin museum atau acara-acara untuk acara-acara duniawi, untuk corporate event, pernikahan, untuk hal-hal yang gak ada urusannya sama gereja lagi, gak ada urusannya sama Tuhan lagi. Gereja itu cuma gedung. Gereja itu bukan orang-orang yang kumpul menyembah Tuhan, tapi orang-orang yang beragama. Agamanya belum tentu menyembah Tuhan. Cuman menikmati kekusukan atau keindahan arsitektur doang. Mencarinya ke dalam diri sendiri, pemikiran sendiri. Itu yang kami hadapi, membangun gereja di Eropa. Apakah ada gereja yang berapi-api? Ada, tapi sangat jarang, sangat kurang. Untuk 750 juta masih kurang gereja. Saya pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan, misionaris di Eropa. Dia profesional organization missionary yang sangat besar, yang profesional. Dia berkata bahwa di Eropa itu butuhnya 1 juta gereja. 1 juta gereja. Bukan 1 juta murid. Gereja kita itu rindunya bangun 1.000 gereja lokal dan 1 juta, memuridkan 1 juta murid. Di Eropa dibutuhkannya 1 juta gereja. Karena dia mikirnya simple, 750 juta, jika satu gereja isinya 750, kita butuh 1 juta gereja. Jadi kalau ada 1 lagi bagus. That's what we need. So doakan, ini hati Tuhan. Kami cuma merasa bahwa sebenarnya kami gak mampu, cuma doakan kami tetap dipenuhi Roh Kudus sehingga kami bisa melaksanakan kehendak Tuhan. So nikmati laporan kemenangannya.
supernatural faith as you come forward. Sing like hey, hey, sing like yo, yo, sing like na 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 na, praise His holy name. Peraturan di Eropa itu bukannya melarang, tetapi tidak, dukungannya rada unik. Mereka tidak bingung dengan spiritualnya, mereka bingung dengan hal-hal yang berbeda. Jadi tantangan kami bukan hanya dalam mengabarkan Injil, tapi pembentukan organisasi yang secara legal. Yang kita hadapi itu multi area. Bukan hanya culture, bahasa, doktrin. Peperangan kita itu di semua area, termasuk hukum, secara fisik, keuangan, peraturan pemerintah, taxation, buka bank account aja nggak semudah itu. So, semuanya butuh tekanan. Tetapi saya percaya, seperti judul yang hari ini, perlawanan itu memicu kekuatan karakter. Dari dahulu gereja mula-mula itu timbulnya bukan di tempat di mana aman-aman saja. Sejak dari awal selalu ada tekanan, ada sepertinya penolakan. Begitu mulai bahasa roh dipertanyakan, kenapa berbahasa roh? Mabuk. Begitu ada yang sembuh, kenapa ada yang sembuh? Atas dasar apa? Otoritasnya selalu dipertanyakan, semua kegerakan. Bahkan saat mulai tambah populer, tambah di penjara. Antikris itu dari dulu sampai sekarang masih ada. Ini yang saya percaya bahwa dimanapun ada gereja, antikris selalu akan melawannya. Bentuknya berbeda-beda di setiap negara, setiap area, setiap kontinen. Tapi selalu ada perlawanan. Kalau di Indonesia mungkin bentuknya lain dengan yang di Eropa. Di Eropa mungkin bentuknya ateisme, benci sama, tadi saya ceritakan, benci sama pendeta gereja. Konteks kata-kata gereja sama pendeta aja itu sudah tidak diterima, tidak dipercaya, bahkan dianggap penipu. Jadi lebih jahat dari perampok. Mereka kayaknya lebih mending ketemu perampok daripada ketemu sama pendeta. Mereka lebih nyaman ketemu sama pengedar narkoba daripada pendeta kayaknya. Sepertinya mereka lebih anti sama pendeta. Lain kalau di Indonesia, lain bentuknya. Tapi sama-sama antikrisnya. Bentuknya misalnya, nanti Anda akan lihat dari dahulu, antikris itu akan selalu membungkam orang-orang untuk mengabarkan Injil. Saya itu pernah di Indonesia nih, saya nggak ngomong di mana, tapi saya pernah ada orang itu yang sepertinya marah waktu ngelihat ada orang dari kepercayaan lain bertobat. Marahnya adalah nanti ini menimbulkan peperangan, whatever sebutannya, peperangan antar kepercayaan. Loh, tujuan gereja itu ngapain? Jika cuma memindahkan yang memang sudah Kristen ke Kristen, ya akhirnya kita cuma peperangan, ya istilahnya saling mencuri domba. Tapi jika mendapatkan yang dari kepercayaan lain, dimarahin nanti menimbulkan peperangan katanya. Loh kan ya aneh, ini apakah gara-gara orangnya yang salah? Enggak, ini spirit. Dari dulu, di negara manapun banyak. Di negara-negara lain, di luar negeri ada yang kayak begitu. Dilarang memberitakan Injil ke ras-ras tertentu. Ada dengan jelas. Dengan peraturan, dengan CCTV, dengan dikirimin mata-mata whatever. Saya nggak ngomong negaranya, tapi Anda pikir sendiri. Ada. Dari dulu bentuknya berbeda-beda. Ada bentuknya itu sistem social consciousness atau pemikiran sosial yang dianggap nyaman. Jadi harus saling menghormati, jadi jangan menginjil. Artinya jangan menginjil itu jangan sampai engkau merasa bahwa Yesus satu-satunya jalan. Berarti jika kita nggak boleh menginjil, berarti kita nggak boleh declare bahwa Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Berarti semua jalan sama saja. Bahkan istilah
Banyak jalan menuju Roma itu sepertinya menjadi yang normal. Harus toleransi dengan semua. Biarkan mereka mau pilih sendiri jalannya. Akhirnya nginjil itu nggak ada kekuatannya karena kan pilihan mereka. Lain dengan orang yang punya kepercayaan bahwa satu-satunya jalan menuju Bapa hanyalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Pengabaran Injil kita itu bukan karena kita tidak toleransi dengan orang lain, tetapi karena kita mengasihi dan kami percaya bahwa satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanyalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita mengabarkan Injil. Apapun cara yang lain itu tidak akan mencapai. Karena belas kasih dan kasihnya Tuhan, kami mengabarkan Injil. Dasarnya itu. Antikris gak mau. Jadi semua harus sama. So, diam, jangan mengabarkan itu. Ini terjadi. Ini di pasal 4. Anda harus melihat dari dahulu udah ada. Bentuknya berbeda-beda setiap negara, setiap generasi. But dari dahulu selalu ada. Saya ajak Anda melihat ya. Kisah Rasul 4 ayat 1. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada banyak orang, tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Angka terakhir yang pernah disebutkan di Kisah Rasul 2, 3.000. Sekarang 5.000 orang laki-laki. Apakah yang 3.000 itu yang dibaptis itu semuanya laki-laki? Kemungkinan besar iya. Secara tradisi biasanya yang disebut yang diangkakan itu yang laki-laki. Jadi jemaatnya sudah 3.000 biasanya kali 2,5 atau kali 3 anggap aja 9.000. Sekarang jadi 5.000 laki-laki. Ini sehingga jumlah mereka menjadi menjadi 5.000 itu berarti 3.000 atau 9.000 tumbuh jadi anggap sekarang 15.000. Apakah tumbuhnya sekian? Dari 9.000 yang awal itu karena di zaman Pentakosta banyak yang dari luar. Dituliskan di situ ada yang dari Partia dan dari mana. Jadi mereka nanti setelah selesai festivalnya mereka pergi. Berarti yang tinggal separuh 40%. Jadi gerejanya itu sebenarnya bukan, saya pakai angka 3.000. Anggap 3.000, 2.000 kembali ke negara masing-masing. Tinggal 1.000. Dari 1.000 sekarang di Yerusalem jadi 5.000. Tumbuhnya itu 5 kali lipat. Ini bukan cuma nambah 2.000. This is huge. Big. Pertumbuhan dari dahulu. Makanya GMS ini sering kan kita ngomong, yuk multiplikasi itu sebenarnya kita ini bukan mempressure. Ini yang terjadi. Bukan yang kita mau meniru ya, tapi kita cuma belajar. Biasanya multiplikasi terjadi apa? Ini kelihatan bahwa orang yang mengabarkan Injil Petrus dan Yohanes ini, di pasal sebelumnya, pasal 3, Petrus dan Yohanes ini berdoa, berbicara dengan orang lumpuh, lumpuhnya berjalan, gara-gara itu jadi rame. Tapi gara-gara kesembuhan, jadi gara-gara mujizat, malah masukin penjara. Jadi kadang jadi hamba Tuhan itu ya sulit ya. Kita ini berdoa untuk kesembuhan, habis kesembuhan masukin penjara, ditangkap. Jadi ya kadang kita ngadain acara, kita rame. Itu yang ini event itu kita tuh persiapan, kita tuh rame banyak yang datang. Kita ngadain acaranya kan persiapan sebelum acara itu kan malam. Karena acaranya hari Jumat, kita acaranya Kamis malam. Kita ngumpulin orangnya rame banget. Tahu apa yang terjadi? Dikomplain gerejanya keramaian. Karena ada peraturan memang di sana. Gereja itu gak boleh lebih dari 50 dB di luarnya. Nah, gereja zaman dahulu, ya semua kacanya tembus lah. Gak ada yang kayak begini, semuanya dikedapin, gak ada ya. Semuanya kaca. Ya keluar suara kita main drum. Dulu kan gak ada drum ya kan. Ya, jadi ya itu pun kalau teriak gak bisa teriak gitu kan. Jadi makanya dulu mereka tuh saya gak tahu penyembahannya gimana, bisik-bisik atau kita kan kalau senang ya teriak, come on. Kita kalau ada sepak bola, main basket apa, senang seru ya apa siapa nyemes masuk gitu bisa, ya kan pasti teriak ya kan.
Apalagi kalau ya di zaman Tuhan kan ya rame kan normal ya. Herannya justru jadi 50 dB ya kan. Wah ya, so kadang mujizat rame ya mendatangkan tekanan. Spiritnya tetap jalan. Saya ini bukan orang ngeroh ya, tapi saya bisa baca, saya enggak ya tetap doa, tapi enggak diusir-usir. Kita tetap urus, salah satunya kita harus invest untuk kacanya ditutup. Untuk yang lebih tebal, tapi ya invest mahal. Ya, tapi kita tahu, iblis akan selalu cari cara untuk membungkam. Ada mujizat, masukin penjara. Macam-macam tekanan. Tapi itu yang dibutuhkan. Kalau di CG Anda ada masalah, ya itu memang yang dibutuhkan untuk keluar. Ini teorinya simple. Apakah Anda kalau latihan itu nyari beban yang paling enteng? Itu namanya bukan latihan, benar ya? Itu nyantai. Kalau Anda mau masuk CG dan Anda merasa mintanya jadi comfort. Ada orang-orang yang punya persepsi bahwa ke CG nantinya comfort zone. Artinya datang masuk semuanya happy, semuanya baik. Gak ada yang negor Anda disupport, Anda didoakan. Semua terjadi mujizat, gak ada tekanan apa-apa. Anda jadi flabby, benar gak? Empuk, semuanya gak ada yang tekanan apapun. Anda akan jadi Kristen yang lemes-lemes gitu ya. No pressure. Loh, kita ini bisa tegak ini kenapa? Ada tekanan gravitasi yang membuat kita turun ke bawah. Kita ini memaksa diri harus tegak. Akhirnya ada spine, ada kaki yang kuat. Kan ada tekanan. Bayangin, itu orang yang pergi ke luar angkasa, pulang mereka nggak bisa jalan. No tekanan, nyantai semua, ototnya nggak dilatih. Sampai bumi ada tekanan lagi, langsung jatuh. Bayangin kalau CG Anda nggak ada tekanan. Anda ketemu orang yang menipu Anda marah sama Tuhan. Kan lebih enak kalau yang nipu di CG. Bukan begitu maksudnya ya. Buat apa punya musuh kalau punya enggak gitu. Harus ada tekanan, harus disiapkan. Di CG itu mestinya tempat tumbuh. Jadi kalau ada gesekan dikit-dikit, oke lah. Ngomong sama sebelah-sebelahnya, kalau CG ada gesekan, oke lah. Kalau ada yang alasan gitu, minta pindah. Kadang ya di Surabaya itu, saya ini kan 30 tahun ya CG. Kita ini dari CG yang dari ibadahnya cuma 5% yang ber-CG. Sampai sekarang 98%. Dulu itu, setengah jam belum tentu ada CG. Oke. CG-nya cuma satu. Wah CG itu berharga. Sekarang CG itu di mana-mana. Satu gang itu 3 CG bisa, ya kan? Jadi lebih kuat-kuatan makanannya yang mana yang paling banyak gitu loh kayak. Akhirnya jadi kalau ada tekanan dikit pindah CG sebelah enak cuman jalan kaki. Iya. Kalau dulu ada tekanan dikit, ya, waduh jauh CG-nya. Ya tetaplah di CG. Akhirnya kuat-kuat CG-nya. Sekarang ini jadi CGL yang jadi banyak ini loh. Tapi dulu dibentuknya tekanannya banyak. Karena semua sekarang jadi CGL semua ini dulu ya saling gesek-gesekan. Semua jadi strong. Shoulder-nya strong. Semua dimarahin dikit, ya oke lah. Imannya tambah kuat. Tambah sabar, santai, ada apa-apa. Tetap ujung-ujungnya untuk Tuhan. Bukan untuk kenyamanan. Akhirnya jadi CGL lah mereka. Gereja mula-mula kuat. Bisa tahan. Karena dari awal baru muncul, ini basically bayi. Ini mana sempat mereka itu ngikutin LDP yang 1,5 tahun belum boro-boro, ngerti gak sih? Ini sudah masuk penjara, ngerti maksud saya? Mereka tetap tumbuh itu. Gak ada yang alasan burn out kok. Gak ada. Why? What's the difference? Tekanan. Cuman sekarang katanya generasi strawberry. Do you know what? Tekan dikit, komplain. Tekan dikit, kita gak ngerti sumbernya apa. Orang yang menangkap, orang yang beriman, Petrus dan Yohanes beriman, tahu imannya itu kuat. Dasar pelayanan CG, bergereja, dasar mengabarkan Injil jelas. Ditekan, bahkan tambah kuat. Poin pertama, pemberitaan Injil memisahkan yang melawan dan memihak. Mengabarkan Injil ada mujizat, malah kelihatan siapa yang lawan, siapa yang teman. Nanti kelihatan ada yang lawan, ada yang marah, ada yang percaya berpihak. Jadi dari saya bilang 3.000 berkurang berapa persen gak tahu, pokoknya jadi 5.000, berarti ada yang berpihak ribuan.
ada pemisahan. Pengabaran Injil itu nanti membelah memang. Di keluarga pun membelah. Ada yang setuju, ada yang enggak. Ada yang ikut, ada yang enggak. Ada yang di teman-teman, ada yang ikut, ada yang enggak. Ada yang langsung ngata-ngatain, sok rohani loh. Kita bertobat malah dikata-katain. Ada yang, wah luar biasa kamu, aku mau ikut. Tapi ada yang melawan, selalu memisah-misah. Makanya Tuhan Yesus datang, emangnya aku datang untuk membawa perdamaian? Enggak, nanti akan Bapak bertengkar sama anak. Itu bukan artinya membawa pertengkaran, bukan. Saat kita percaya Tuhan, saat itu juga ada pemisahan. Are you for God or not for God? Itu di sekeliling Anda akan kelihatan semua. Anda itu jika Anda mau semua suka sama Anda, berarti Anda tidak pernah berpihak kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau Anda berpihak kepada Tuhan Yesus Kristus, ada titiknya di mana ada orang yang gak suka sama Anda. Poin kedua, penuhan Roh Kudus yang memberi keberanian, hikmat dan mujizat yang mendukung pemberitaan Injil. Saya akan baca seterusnya. Ayat 5, pada keesokan harinya pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas, Kayafas, Yohanes, Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Anda lihat betapa mengintimidasinya. Jika Petrus dan Yohanes seseorang yang tanpa jabatan apapun, gak punya pendidikan teologi apapun. Karena zaman itu yang dianggap terhormat adalah rabi, orang yang percaya, orang yang mengerti Yudaisme zaman itu. Jadi ini semua keturunan imam besar itu orang-orang yang kaya, terpelajar, sudah punya jabatan, pakai semua kuasanya. Mereka itu the top of the top di zamannya. Dan dikumpulin semua tua-tua. Hanya untuk mengintimidasi dua orang. Nelayan tanpa pengetahuan edukasi di drill. Ini saya bayangin yang tua-tua ahli Taurat, semua keluarga imam besar Hanas itu disebutin nama-namanya keturunan imam besar. Pasti sistemnya berdiri di atas panggung. Dikecilin yang namanya Yohanes, Petrus lebih pendek. Dilihatin look down upon dan dengan kuasa manakah? Dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Jika nyebut nama Yesus dimasukin penjara. Sebenarnya begitu. Saya ini mengucap syukur ada orang yang saya temuin terakhir. Itu dia adalah anak dari seseorang yang pernah diancam di suatu negara. Jika engkau mengakui dalam nama Yesus, kukunya dicabut. Dia dimasukin penjara, ditahan puluhan tahun dengan mujizat keluar. Mereka pindah ke negara dan bangun di Eropa. Orang ini yang berkata bahwa tantangan itu dari dulu ada sampai sekarang. Zaman itu ada bentuknya sampai sekarang. Jangan salah tangkap bahwa ini hanya di negara tertentu. Everywhere. Mungkin ancamannya nggak sampai potong kuku atau potong kuku enak, cabut kuku lain ya. Potong kuku enak itu pedicure, manicure. Ya lain. Salah bahasa ya. Cabut kuku ataupun masukin penjara. Dari dahulu sudah ada tekanan. So, ayat 8. Maka, jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Dari tadi my proposal jadi awal itu kisah Rasul itu isinya adalah tindakan para Rasul dalam Roh Kudus. Tindakannya Roh Kudus melalui kisah para Rasul. Tanpa Roh Kudus, para Rasul gak jadi bintang film. Ceritanya berhenti di menunggu dan berdoa. Ceritanya cuma menanti Roh Kudus. Tapi begitu ada Roh Kudus, kejadian things are into action. Makanya namanya The Acts. Kalau dalam bahasa Inggris. Ini film actionnya di Perjanjian Baru. Kalau Anda ngelihat yang cerita-cerita yang lain itu lebih kayak yang nyantai, kehidupan sehari-hari gitu ya. Ini actionnya. Semua yang ada actionnya. Saya senang sekali. Lukas itu menangkap. Jawab Petrus dengan sengaja kata-katanya penuh dengan Roh Kudus.
Ini cuman untuk jawab pertanyaan penuh dengan Roh Kudus. Apalagi kalau kita ini menentukan pemimpin, apalagi kalau kita menentukan mau beli rumah di mana, kerjaannya apa, investment bagaimana, menentukan anak sekolah di mana. Apalagi jika keputusan-keputusan yang jauh lebih, cuman jawab aja penuh dengan Roh Kudus. Begitu pentingnya penuh dengan Roh Kudus. Kita ini, GMS ini rindu untuk setiap Anda itu selalu kepenuhan Roh Kudus. Siapa yang percaya katakan amin. Kita gak main-main waktu berkata, kita gak mungkin loh kita bisa survive atau hidup, bertahan hidup tanpa penuh dengan Roh Kudus. Lukas dengan jelas mau jawab aja dikasihin koma dan koma penuh dengan Roh Kudus. How about you? Apakah Anda hidup penuh dengan Roh Kudus? Atau tidak? Akhirnya itu yang membawa dia bisa menjawab. Padahal orang tak terpelajar. Di pasal sebelumnya dijelaskan setelah Petrus itu berkhotbah dan dikomentarin sama imam besar ini. Mereka tuh siapa? Mereka tuh enggak terpelajar. Tapi kok banyak yang bertobat? Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat di hadapan kamu. Saya ini mengucap syukur dari pasal 1 sampai pasal, terutama pasal 2, 3, 4. Itu selalu dikatakan Petrus itu ngomong Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Hanya melalui Yesus diselamatkan. Itu diulang. Mau mengenai penjelasan apapun, Yesus Kristus adalah Tuhan, mati, dibangkitkan oleh Tuhan. Melalui bertobatlah, hanya melalui Yesus kamu bisa selamatkan. Itu diulang, kesembuhan ya. Iya, ini sekarang untuk melawan. Ternyata jawaban dari semua itu adalah the gospel. Bukan teknik. Bukan strategi yang aneh-aneh. Jawaban Petrus itu simple ya. Just preach the gospel. Ditanyain mengenai Roh Kudus, preach the gospel. Orang lagi ada masalah, preach the gospel. Ditanyain kamu atas nama siapa? Preach the gospel. Wow. So di Cigiana, do you preach the gospel? Is it being preached? Saya mau membangun gereja di Eropa. Saya gak punya strategi yang aneh-aneh. I want to preach Jesus. Nothing else. I don't have anything but Jesus. Kerinduan saya mau menjelaskan dari semua apa yang kita lakukan, it's behind all that is Jesus. Saya mau belajar dari Petrus. Jawaban apapun, Yesus. Jawaban apapun, the gospel. Maka ketahuilah kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi telah dibangkitkan Allah dari orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Berani nuduh lagi. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Exclusivity. Di Eropa kami ini orang Kristen sering dituduh kamu itu picik karena kamu berpikirnya tidak bisa mendengarkan pendapat orang lain. Kalau kamu berkata nggak ada keselamatan lain kecuali Yesus, berarti kamu itu tidak toleransi dengan orang lain, berarti kamu itu tidak mendengar orang lain, kamu itu picik. Kamu itu kecil pemikirannya. That is not true, itu nggak benar. Itu fakta dunia. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan berbicara melalui Alkitab. Alkitab berkata manusia tidak bisa menyelamatkan, agama tidak bisa menyelamatkan, kebaikan tidak bisa menyelamatkan, amal tidak bisa menyelamatkan, banyak doa, banyak religious
kegiatan agamawi tidak menyelamatkan. Kebaikan pribadi tidak menyelamatkan. Satu-satu yang menyelamatkan hanyalah pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Siapa yang percaya katakan amin. Ini fakta yang perlu kita jelaskan. Ini fakta yang harus berani diucapkan di tengah segala tekanan zaman apapun. Di Indonesia maupun di luar negeri. Tekanan itu tetap ada. Zaman Yahudi sudah ada tekanannya. Kamu berani ngomong gini masukin penjara. Sudah dari dahulu. Sampai sekarang. Dan harus berani. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini kata-kata yang bagi saya, Petrus, nelayan, dia membuat satu kata yang sangat indah, sangat teologis, sangat deklaratif, berani menantang segala apapun di bawah kolong langit. Dia berkata eksklusif tapi ya memang tidak ada Tuhan selain Tuhan. Keberanian untuk berkata Allah yang kusembah hanyalah satu-satunya Allah. Dengan kasih, dengan otoritas. Can we do that? I pray kita bisa semua. Dari dahulu iblis sekali lagi selalu kan mau membungkam. Makanya kata-katanya ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Dikata ini bukan khotbah yang bagus. Cuman mereka namanya orang tidak terpelajar berarti aksennya ketahuan. Ketahuan mungkin vocabulary-nya ketahuan kalau ini orang bukan orang yang canggih nih. Ini kata-katanya pakai bahasa prokem. Pakai bahasa sehari-hari. Heranlah mereka. Berarti orang yang mengatakan demikian ini berkata, mestinya pengkhotbah adalah seseorang yang canggih, vocabulary-nya hebat, punya skill ini, skill itu, baru orang percaya atau baru orang diselamat. Berarti mereka sebenarnya menyembah pengetahuan. Menyembah religious things yang mereka lakukan. Mereka sudah melakukan ini, ngelewati kelas ini, itu. Mereka heran. Orang-orang ini imannya simple, jelas, tapi kuat. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Bukan lulusan sekolah Yesus. Tapi pengikut Yesus. A big difference. Banyak orang yang menganggap kekristenan itu cuma pembelajaran, teknik. Alkitab akan menjadi sulit kalau ini adalah peraturan. Seperti kita baca 16.102 peraturan yang harus dihafalkan. Jadi susah, sulit. Mau masuk Kristen sulit kalau ngikutin ini. It's difficult. Tapi bagi orang yang tidak terpelajar, yaitu Petrus dan Yohanes, mengikut itu bukan ngikutin peraturan, tapi ngikutin pribadi yang mengasihi. Tuhan itu mau berkata, jangan bingung dengan peraturannya. Bingung dengan ikut aku. Follow me. Jangan bingung dengan kesempurnaan kita mengenal, mengerti, lulus apa ini itu. Bingung dengan ngikut Yesus dulu. Percaya Yesus itu Tuhan yang hidup, yang bukan peraturan rule. Ini saya sudah khotbah dari tadi mengenai vending machine. Ini dulu saya salah. Saya pikir saya akan bisa jadi orang Kristen yang baik karena saya mau mempelajarinya. Saya punya motivasi dasar yaitu ingin kaya atau ingin berhasil melalui kekristenan. Karena dulu terkenal Yesus itu mengeluarkan mujizat 30, 60, 100 kali lipat. Di Alkitab banyak orang kaya, Ishak, Abraham sih saya hafalin yang kaya siapa ya, Salomo ya. Saya nggak mau nyari yang Sakaria yang punya 2 kerjaan. Saya nggak mau akui gitu loh. Saya nggak mau akui kalau yang namanya Yohanes Pembaptis itu pakai baju dan tinggalnya makan jangkrik. Saya nggak mau ngelihat yang itu. Saya ngelihatnya yang enak-enak aja. Saya mau tutup mata sebelah gitu loh. Gara-gara itu vending machine tolong. Jadi saya agak agamawi. Saya pikir dengan saya pelajari. Makanya tadi saya tidak terpelajar. Saya pelajari, maka saya akan dapatkan. Ternyata bukan. Ternyata it's about following Jesus. Yesus nggak bisa dipelajari meskipun ada yang dipelajari. Tapi dipelajarinya bukan karena, saya sayang sama istri saya bukan karena saya hafal size dia, dadanya lebar berapa gitu ya, pinggangnya berapa, sepatunya size-nya berapa. Bukan itu, karena saya barengan sama istri saya. Mau size-nya berapapun ya jadi tetap istri saya.
Ya, Anda ngerti maksud saya ya. Saya sudah berubah. Karena saya waktu menikah, berat saya 63. Saya duduk di bantal, itu sakit pantat saya. Sekarang saya sudah nambah 2. Puji Tuhan dia gak meninggalkan saya. Ya, karena ini mengenai hubungan. Bayangin, jika Anda ikut Yesus itu dengan segala rules and regulation. Tuhan, aku mau ikut engkau jika saya kaya. Tuhan, aku mau ikut engkau jika anak saya nanti lulus dengan summa cum laude dari Ivy League. Saya mau ikut Tuhan jika nanti saya jadi coach dalam waktu 3 tahun. Gak tahu, setiap orang kan punya bayangan sendiri-sendiri. Setiap orang punya kayak seperti ada perjanjian. Akhirnya hubungan dengan Tuhan itu transaksional. Padahal hubungan dengan Tuhan itu relational. Ikut. Kalau transaksional itu adalah if then. Sangat AI gitu loh. Ya Tuhan, Anda bisa AI ya. Anda punya gereja AI aja ya. Because if then Anda masukin, nih gue sudah berdoa, gue sudah baca ini, tiba-tiba berkatnya diturunin oleh AI. Silakan Anda dapat code, ya kan? Bukan dapat berkat, ya kan? Silakan. Siapa yang Anda sembah, Anda dapat berkatnya dari sana. Saya mau menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Masalahnya bukan karena aku bisa hafal, aku bisa mempelajari, bisa melakukan dengan baik atau tidak. Karena gak ada yang sempurna. Anyway, aku ikut. Hubungannya status saya dengan Bapa di surga adalah saya anaknya. Bapa adalah Bapa. Anak itu gak perlu sempurna. Saya gak ngomong ini untuk alasan supaya kita tidak kudus. Tapi alasannya adalah supaya kita gak minder. Kalau kita ini bukan orang Kristen yang sempurna 100%. Kalau Anda merasa Anda orang yang sempurna, nanti Anda nuntut Tuhan. Anda pelayanan cepet capek, Anda merasa, aku kan ada ayatnya yang diomongin. Saya lupa angkanya 500 sama 50. Siapa yang lebih disayangin? Kalau 5.000, anggap aja 5.000 sama 50. Kalau yang diampuni itu yang 5.000, sama yang satunya diampuni 50. Kira-kira yang lebih sayang sama yang ngampuni yang berapa? Yang 5.000 atau yang 50? Jawabnya orang Farisi yang 5.000. Jika Anda merasa itu utang Anda kepada Tuhan, dosa Anda itu sedikit, cuma 50. Pelayanan Anda kan dikit-dikit aja. Anda datang ke gereja, makanya kadang saya itu dapat pertanyaan, boleh nggak sih kalau jadi orang Kristen itu cuma hadir hari Minggu sama di CG saja? Tanpa pelayanan gitu. Buat apa pelayanan-pelayanan? Ini berarti orang ini merasa diri cukup baik. Mungkin dia seumur hidup nggak pernah bunuh semut ataupun nyamuk atau nggak pernah bohong mungkin ya kan. Jadi merasa ngapain aku mesti pelayanan? Jadi darah Yesus bagi dia itu murah. Buat apa mati Tuhan aku bisa selamatin diri? Buat apa mati Tuhan aku jago doa? Buat apa mati Tuhan aku rajin ke gereja? Buat apa mati Tuhan aku hafal Alkitab? Tapi jika orang itu adalah penjahat yang mati di atas kayu salib di sebelahnya Tuhan Yesus, dia merasa gak layak. Orang ini butuh Yesus. Dan dia merasa aku gak punya waktu, aku gak sempat. Remember me please. Tapi kalau orang merasa sudah cukup baik, boro-boro remember me please. Dia malah nuntut, Lord, aku sudah melakukan. Mana berkatnya? That's what I did. Itu yang saya lakukan. Saya doa itu dengan, menjijikkan doa saya itu. Saya itu soalnya dulu punya kejadian suatu titik, saya merasa, setiap tahun kan saya punya New Year's resolution gitu ya. Resolusi baru, tahun baru. Salah satu resolusinya adalah saya catat setiap doa saya. Saya tambah malu, akhirnya saya gak catat lagi. Karena doa saya itu ya itu isinya. Ternyata loh, saya doanya tuh, bisnis saya naik 15% area ini, 10% area ini. Isinya tuh duit. Gak tahu tapi waktu itu saya doa itu cuman gitu. Saya beriman, Allah saya besar berarti saya bisa minta hal-hal yang besar. Saya beriman besar. Beberapa area saya naik 50%. Wah iya kan, beriman. Iman. Jadi saya ini nantang iman saya kepada Tuhan atau iman saya duitnya banyak. Beda tipis lah. Lalu saya doanya atas nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di gereja. Di GMS. Tapi doa, menjijikkan. Kalau itu gak berhasil semua, naik gak naik. Saya minta doa naik 15%, turun 30% malahan. Ya. Terus saya mulai berdoa gini, Tuhan, aku kan baik. Basically gitulah saya ngomongnya. Aku kan sudah ibadah 2 kali, aku kan usher, aku kan coach. Aku kan khotbah demi namamu. Aku doa, aku puasa untuk kamu. Aku turun 12 kilo untuk puasa untuk kamu. Kok gak dapet? Saya hubungan dengan Tuhan itu transaksional sekali. Saya ini seperti negosiasi dengan supplier saya. Anda ngerti gak maksud saya? Tuhan itu cuma supplier berkat. Bukan Bapa.
Menjijikkan enggak? Kalau saya sih jijik, saya ngelihat gini, kalau saya jadi Tuhan, saya sudah petir saya sendiri dari dulu ya. Puji Tuhan, Tuhan itu Tuhan gitu ya. Gak tahu kalau Anda yang jadi Tuhan gimana ya. Saya gak tahu kalau Anda jadi Tuhan bagi Anda nilai diri Anda sendiri. Anda jijik gak sama Anda? Kalau Anda mau honest, mungkin banyak yang jijik sama diri Anda sendiri. Tuhan itu mintanya, ikut aku. Bukan pelajari aku. Knowledge itu dalam bahasa aslinya itu suami dan istri bersetubuh, itu knowledge sebenarnya. Intimacy, itu yang Tuhan minta. Intimlah denganku. Apakah itu karena tahu semua detailnya? Bukan. Pengen deket aja, tahu detail itu secondary. Of course kalau deket akhirnya akan tahu detail. Petrus dan Yohanes penuh dengan Roh Kudus karena dia itu mengikut Yesus. Bukan pembelajar Yesus. Dia bukan cuma menganggap Yesus sebagai bahan knowledge. Jesus is the target. Bukan alat untuk negosiasi suatu saat untuk mendapatkan sesuatu. Saya dulu seperti itu. Menjijikkan banget. Saya bertobat. Saya membuat Yesus sebagai tujuannya, targetnya, keintimannya. Makanya Petrus dipenuhi Roh Kudus. Karena dia mau intim dengan Tuhan. Saya mau lompat langsung karena ke ayat 18. Dan keduanya disuruh masuk. Mereka diperintahkan supaya sama sekali dengan jangan bicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Dari dahulu sudah ada. Roh untuk membungkam itu dari dulu ada. Itu roh antikris. Kristus gak boleh tinggi, gak disembunyikan, dikecilin, disama-samakan dengan kebaikan human philosophy. Dengan banyak cara, socialism, semua politik dipakai. Pokoknya Yesus gak boleh Tuhan di atas segalanya. Yesus kalau bisa dihilangkan, dikecilin atau ditutupin dengan peraturan. Ditutupin dengan segala yang membuat kita gak pernah intim, mendekat, ngikut Yesus. Yesus itu harus diikuti dari jarak jauh atau dinegosiasi. Ini saya tuliskan kesaksian ini. Ini saya gak dapat royalty apapun meskipun saya bukan penulis sih sebenarnya. Ini menulis karena kesaksian. Kesaksian yang supaya gak usah saya ulang-ulang, saya tulis gitu aja. So, saya berharap ini bisa membantu Anda supaya Anda tidak terjebak dengan apa yang saya alami. Akhirnya, saya kalau mengabarkan Injil dulu seperti tekanan karena, gereja ini nyuruh cari jiwa ya. Beban sih kelihatannya. Tapi setelah saya nangkep, mengabarkan Injil, itu saya, itu identitas saya. Saya tinggal berkata, saya anak Tuhan, saya percaya karena saya diselamatkan. Saya diselamatkan karena dulu saya jelek dan sekarang padahal saya jelek tapi Tuhan mau mati untuk saya. Dia mengasihi saya mengasihi dia, timbal balik padahal dia sayang saya duluan. Makanya saya melayani. Saya seorang businessman, tidak dibayarin sebagai full timer, tapi saya menjabat sebagai regional pastor Europe, sehingga saya harus pergi ke Eropa meninggalkan bisnis anak saya ikut sih. Pergi untuk mengabarkan Injil, untuk bangun gereja yang bukan milik saya, karena ini miliknya GMS, tapi visinya milik saya. Ini bukan gereja saya, tapi ini gereja saya. Jadi kalau saya ditanyai, saya merepresentasikan GMS. Kalau Anda ngelihat saya nggak akan ngomongnya begini. Ini bedanya ya. Saya bukan belajar dari GMS. Saya bukan pergi ke GMS. Saya GMS. Kemanapun saya pergi, saya GMS. Kalau saya ada di sana ada GMS. Saya kan ngadain CG, ngadain CT, saya GMS. Anda pergi ke gereja, atau Anda belajar di gereja, yang mana Anda? Kalau Anda sudah benar-benar mengadopsi visi, berarti visi itu visi Anda, gereja itu gereja Anda, tapi bukan milik Anda. Karena saya bukan senior pastornya, saya tidak dibayarin oleh gereja, tapi ini milik saya, visinya. Finansial nggak ada urusan sama saya. Visinya,
Penuh urusannya sama saya. Saya bantu bangun. Sebisa saya. Saya nggak ngurusin yang bisa saya urusin, saya urusin. Kalau saya tidak punya jabatan regional pastor, saya akan kembali ke CG terdekat. Rumah saya ada CG, jadi anak gampang. Jadi ya, saya akan balik CG terdekat, saya akan tanya, boleh nggak saya melayani lagi di CG ini? Kalau nggak boleh tak usir CG. Enggak kayak gitu. Ada ancaman, ya bukan gitu sih, tapi maksudnya ya saya pusing jabat. I'll start again from beginning. Tolong yang the road coba. Ini cara saya membayangkan orang Kristen yang ngikutin Yesus seperti apa? Saya bukan ngelihatnya rutinitasnya bahwa saya ke gereja hari minggu kok sama aja ya. Khotbahnya pakai ayat itu lagi. Nanti disuruh apa? Suruh membelah lagi, suruh multiplikasi lagi, suruh bikin sponsor lagi, suruh cari jiwa lagi. Bosen. Enggak, kalau Anda tahu, kalau Anda itu misalnya ini ada seorang pendeta yang kasih contoh kayak begini. Orang punya pekerjaan sama. Yang satu diberitahu, kalau kamu ngerjain ini ngulang-ulang, nggak tahu ini masukin tutup botol ke apa, ini cuma apa ya, pokoknya nutup botol gitu ya. Dibayarin 3 juta per bulan gitu ya. Dan itu kerjaannya 8 jam sehari, nggak tahu peraturannya sekarang. Pokoknya, atau ya UMR-nya sini mungkin nggak lebih ya, pokoknya 3 juta ya, pokoknya rendah ya. Dia akan bosen di bulan pertama. 30 hari atau 25 hari kerja. Gini lagi. Nanti pokoknya itu. Tapi ada orang yang sama, kerjaannya sama, tapi dia ngomong gini. Kamu tak kasih 30 miliar per bulan. Dia akan hitung setiap tutupnya. Anda ngerti gak ya? Hari pertama gitu ya. 30 miliar, ngerti ya? Semangatnya tuh jauh, ngerti ya? Ini pulang yang satunya itu 30, yang satunya. Tutup botol lagi. Yang satunya, tutup botol. Tutup botol is my life. Begini ya, oh I love tutup botol, mana lagi tutup botol lagi. 30 miliar di benaknya. Tahu Anda jadi orang Kristen kenapa kok bosan? Anda gak ngerti surga itu indahnya kayak apa. Saya ini ketemu sama orang di Berlin, orang ini orang Hindu. Salah satu saya nyebutin nama. Menyebut, bisa nanti di delete ya, pip gitu keluarnya ya. Ini agama yang percaya bahwa akan ada reinkarnasi. Jadi saya tanya, jadi reinkarnasinya startnya apa? Kamu dulu pertama kali itu apa? Ya gak tahu. Nah semua orang startnya apa? Startnya dari amuba atau startnya dari manusia? Jadi kalau kamu gak sengaja salah, kalau kamu jadi misalnya kamu jadi tikus, apa ada tikus yang baik sehingga Anda naik jadi kucing? Saya gak ngerti. Anda ngerti gak logika? Apa yang gak Anda bisa kontrol sehingga Anda memastikan Anda dari misalnya dari amuba jadi kecoa jadi tikus jadi, maafkan loh, ini bukan untuk ini saya diskusi real sama orang itu. Saya ini cuma just in case. Jadi ini terus diulang-ulang, kalau sudah jadi orang yang sangat baik, kamu sudah raja dimanapun kamu berada. Apalagi ya nanti suatu saat jadi dewa. Nah, tapi ada berhentinya ya? Enggak, yang ngulang terus. Berarti endless, repeat loop. Capek gak? Nah, kalau sudah jadi raja, habis itu jadi pengemis lagi. Sakit gak itu? How would you know? Iya. Kalau Anda lupa yang lalu. So ada punya hope gak? Ya enggak lah, bosan pasti. You have no hope. Saya ngomongin Alkitab itu, ada penciptaan, manusia mati, diselamatkan, bangkit. Nanti kalau kamu percaya Yesus, kamu masuk surga. Surga itu nanti kamu tinggal sama Tuhan. Dan kamu tinggal sama Tuhan selamanya. Jadi ngomong gini, wow, luar biasa ya. Surga itu apa? Tinggal sama Tuhan. Wow. Terus surga itu gimana? Gak ada sakit penyakit, gak ada sedih, gak ada air mata. Wow. Tiba-tiba dia melihatnya, surga kita itu luar biasa. Kita kadang menganggap konsep surga itu biasa. Anak ngerti itu 30 miliar. Itu yang membuat saya bisa melayani. Mungkin kita ini melayani bosan kan kita gak tahu yang kita dapatkan jauh lebih indah, jauh lebih besar dari apapun. Ini bukan 3 juta, ini bukan UMR. Ini kita gak layak terima, tapi dikasihin surga, gak ada sakit penyakit. Aduh enaknya kalau gak ada sakit penyakit. Sekarang ini saya naik tangga itu selalu mikir, enak kaki kiri apa kaki kanan dulu ya, karena ini selalu sakit.
Saya bayangin suatu saat ini gone sakitnya. Ini mulai sakit di sini ya. Saya tahu nantinya gak tambah hilang. Tapi akan nambah. Saya berdoa suatu saat dan itu pasti terjadi. Di surga ini gak akan sakit. Itu motivasi saya. Apapun rutinnya, I'll do it. I have something, saya akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar dari 30 miliar. I have Jesus. I have heaven. I have hope. That's why I follow Jesus. Saya punya pengharapan. Do you have that hope? Kalau enggak, Anda akan capek. Istilah burnout jadi virus. Virus itu antivirusnya. Kau punya Yesus, kau nanti mati masuk surga ketemu Tuhan selama-lamanya. Itu antivirusnya. Buat apa bosan sekarang? Anda nanti dapat yang jauh lebih besar. Katakan sebelah saya, jangan bosan pelayanan. Saya mau masuk satu topik yang cukup besar tapi I don't think I have time, but saya akan tetap lakukan karena ini di tahun persatuan. Ayat 23, sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama, katakan bersama-sama. Kepada Allah katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, Engkau memperantarakan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Sebentar. Saya suka kesatuan yang terjadi dalam doa jemaat. Ada masalah. Petrus, Yohanes diancam-ancam gak boleh mengabarkan Injil, pulang cerita, kita diancam gak boleh ngabarin Injil. Mereka doa barengan. Kesatuannya itu sangat jelas. Mereka bersama-sama ngomong yang menurut saya, ini adalah Apostles' Creed atau pengakuan iman rasuli. Kalau Anda lihat, dari awal, itu pengakuan iman sendiri. Aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Coba itu kata-kata pertama doanya ngomongnya apa? Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi segala isinya. Gini loh, ini ada tekanan, diancam. Yang dilakukan adalah mendeklarasikan Allah itu pencipta langit dan bumi. Iman kita itu apa? Apa yang membuat kita ini bersatu sebagai satu gereja? Yang membuat CG kita bersatu? Pengakuan bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Bukan Anda itu startnya dari amuba nanti jadi kecoa menjadi Tuhan menciptakan kita berdosa, gak bisa nyelamatin diri sendiri, Tuhan Yesus mati. Ada cerita yang disediakan oleh Tuhan, yang disiapkan oleh Tuhan, sehingga kita selalu punya pengharapan. Hidup kita ini bukan cuma rutin, hidup mati, repeat, rinse, repeat. Cuman untuk cari duit yang nantinya hilang dan berikan kepada orang lain. Dan Anda gak bawa apa-apa. Keluar saya ini pendeta sering ke penguburan, gak ada yang bisa bawa uang apapun. Ditinggal. So buat apa Anda kerja? Tanah Anda bawa? No, nothing. Satu-satunya adalah jika kita punya pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung oleh Roh Kudus. Di sini ada Tritunggal yang disebutin, ada Allah Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus yang diurapi. Yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus. Disebut tadi Pontius Pilatus. Disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Disebutkan semua ini. Injil diberita pada hari ketiga, bangkit pula di antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ini
titik di mana kita bisa menggantungkan persatuan kita. Persatuan kita bukan karena kita punya rumah yang dekat. Persatuan kita bukan karena hobi kita sama. Persatuan kita bukan karena suka makanan yang sama. Persatuan kita bukan hobinya sama. Persatuan kita bukan nyanyinya, sukanya lagunya sama. Persatuan kita bukan karena suka makan-makan yang sama atau bukan ini. Ini yang membuat gereja yang tadi saya ngomong beragam, ada yang pemilik, ada Nikodemus yang orang kaya terpelajar, ada yang budak, ada yang bermacam-macam. Itu bisa bersatu bukan karena sama kultur, bukan karena sama edukasi, karena pemimpinnya aja nelayan. Tapi bersatunya karena punya iman yang sama. Persatuan tahun ini, kita punya iman yang sama ini. Barulah terjadi mujizatnya. Herannya, tekanan mereka itu berserunya di ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Sebentar. Tadi kan masalahnya ditekan, diancam, jangan mengabarkan Injil. Bukan doanya ini, Tuhan, biarlah Hanas dan Kayafas, ya, imam besarnya, itu nanti sakit jantung dan digantikan dengan yang lebih lenient atau gimana. Bukan Tuhan, buat kami pindah ke tempat lain supaya kami bisa mengabarkan Injil di tempat lain. Bukan. Mereka ngomongnya begini. Tekanannya enggak pusing saya. Beri saya keberanian. Transform my life. Teriakannya, wow. Kalau gereja bersatu, teriakannya, Tuhan, berikan kami keberanian untuk mencari jiwa. Saya mengucap syukur saya ada di gereja yang sangat alkitabiah. Di masa apapun kita selalu ngomong, ayo cari jiwa yuk. Di masa apapun doanya, beri kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. I'm proud of my church because of that. Bukan karena gereja saya keren ada app-nya. Bukan karena gereja saya ada ibadah yang luar biasa. Tapi gereja saya berani menyatakan, ayo cari jiwa masalah apapun juga. Ayo cari jiwa, mungkin ekonomi kurang baik sekarang, cari jiwa. Mungkin kondisinya di negara lain ada masalah. Ayo berikan keberanian. Transform me menjadi witness. Bisa mencari jiwa. Beritakan firman Tuhan. Oh, I love my church because of that. Apakah di dalamnya banyak orang yang gak benar? Ya, waktu saya masuk gereja saya makin gak benar. Saya belum 100% benar. Saya gak bisa tuduh orang lain sebelum saya sendiri sempurna. Dan saya gak pernah sempurna. Mati pun gak sempurna. Satu-satunya manusia yang sempurna adalah Yesus yang adalah Allah. Saya gak berani menghakimi orang lain. Jangan berani menghakimi. Karena satu-satunya yang sempurna hanya Tuhan Yesus. Baru ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya rada berpikir sebentar. Mereka tuh minta tanda dan mujizat untuk mereka sendiri-sendiri atau untuk orang lain. Mereka tidak ada sedikit pun perubahan dari orang yang datang seperti di pasal 3 tadi, orang datang minta sedekah untuk diri sendiri. Ini doa minta tanda dan mujizat sama sekali gak ada urusan dengan diri sendiri. Tidak pernah disebutkan mereka ini punya kebutuhan apa enggak. Saya percaya mereka semua punya kebutuhan. Sebenarnya ada di bawahnya. Saya gak sempat aja. Karena disebutin mereka semua hidup dalam kasih karunia melimpahnya sebab tidak ada pun yang berkeruan. Karena semua orang yang mempunyai tanah menjual. Berarti ada yang gak punya tanah enggak? Ada yang kekurangan enggak? Mereka tuh saking bersatunya, finance-nya digabungin. Saya gak minta kita semua, gak ada yang mau, bener gak? Dan sama aja kita nanti jadi apa ya? Tapi Anda ngeliat begitu, padahal beda. Mereka gak pernah bingung. Mereka jadi orang yang biasanya take. Dunia itu berkata, hidupmu untuk ngumpulin uang, ngumpulin aset. Begitu percaya Tuhan berubah, give. Sifatnya itu kayak aku gak punya nih, gak apa-apa sih kalau aku punya Kristus.
itu enggak mudah, benar enggak sih? Tapi kalau Anda mengerti bahwa itulah targetnya pemuritan. Kalau Anda belum nyampe, makanya dimuridkan. Makanya sampai sekarang saya tetap dimuridkan karena belum nyampe. Saya belum bisa gini, kamu butuh apa? Ya berapa, kita share ya. Saya punya berapa, ini kita bagi 2 rata-rata. Kita enggak kayak gitu ya, kan? Belum kan? Saya masih tetap dimuridkan. Katakan, Anda sebelah, Anda butuh pemuritan enggak? Kalau enggak, kirim transfer duitmu separuh ke saya. Tuh, ini yang terjadi soalnya. Jadi ada kebutuhan ada, tapi bingungnya mereka enggak pernah bingung diri sendiri. Mereka bingung dengan tanda mujizat dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan. Wow, enggak minta mujizat untuk diri sendiri. Perubahan terbesar yang saya lihat adalah from take to give. Dari selfish menjadi selfless. Dari ngambil menjadi memberi. Dari minta jadi memberi. Jadi kalau dia ngomong memberi pelayanan, memberi persembahan, itu enggak ada yang sakit, saudara. Tapi kalau masih sakit, ya mungkin karena kita masih butuh dimuridkan. Saya rasa cukup. Semua bangkit berdiri. Kita akan